Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Asrizal. Saya adalah seorang guru SMK. Dalam video tutorial kali ini saya ingin kembali menyajikan kepada Bapak Ibu guru semuanya bagaimana cara mengedit atau merubah kembali target SKP bulanan kita yang sudah terlanjur kita isi, kita buat, ternyata masih membutuhkan perubahan atau pengeditan. Misalnya seperti ini. Saya di poin nomor 1, ini target SKP bulan saya di Januari, yaitu yang pertama merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis dan seterusnya. Nah, sebenarnya ini terlalu umum sifatnya ini. Saya ingin kembali menjadikan kegiatan bulanan ini di poin yang pertama ini, nomor 1 ini, yaitu merencanakan, ingin saya bagi kembali menjadi beberapa bagian atau menjadi beberapa tahapan. Salah satunya tahapannya yaitu saya akan membagi kegiatan bulanan ini, yaitu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran ini menjadi beberapa bagian sebanyak jumlah mata pelajaran yang saya ampu. Nah, di Januari ini saya mengampu 3 mata pelajaran. Jadi kegiatan bulanan saya merencanakan dan melaksanakan pembelajaran ini tentu harus saya bagi kembali menjadi 3 tahapan atau 3 bagian. Kemudian lagi yang poin yang keempat, yaitu mengikuti diklat fungsional yang lamanya antara 30 sampai dengan 80 jam. Ini akan saya edit kembali, akan saya rubah kembali menjadi 2 tahapan atau 2 bagian, karena di Januari ini saya mengikuti kegiatan pelatihan 2 buah jenis kegiatan pelatihan, yaitu di SIM PKB yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di pusat. Nah, jadi yang poin 1 dan poin 4 ini akan saya jadikan menjadi beberapa bagian atau beberapa tahap. Oke. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Bagi yang belum like, silakan like and share. Kemudian jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan video-video tutorial saya berikutnya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, Bapak Ibu, kita mulai. Yang pertama saya buka search engine Mozilla Firefox. Saya klik ganda 2 kali. Kemudian pada kotak alamat ini saya ketikkan kinerja.sumbarprof.go.id karena saya berada di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian saya tekan enter di keyboard. Nah, udah tampil aplikasi loginnya untuk masuk. Ini ada username, ada password. Pada kotak username dan password ini saya isikan NIP kedua-duanya. Jadi username dan password isinya NIP. Saya masukkan NIP saya di username, kemudian di password juga saya masukkan NIP saya. Kemudian saya klik tombol login. Nah, tampilan saya seperti ini. Saya klik jangan simpan atau don't save. Nah, kemudian tampilan seperti ini, dash, klik dash seperti ini, daily evaluation system. Nah, kemudian kita klik tombol masuk ke aplikasi dash. Nah, inilah tampilan dari beranda dash, yaitu daily evaluation system. Nah, untuk merubah target SKP bulanan kita yang saya tampilkan tadi, caranya adalah klik menu SKP ini, kemudian klik target dan realisasi bulanan. Saya klik nih. Oke, pada tampilan ini artinya Anda disajikan fasilitas Anda bisa merubah target bulanan SKP Anda seperti ini target.
dan di sini realisasinya. Dan kalau Anda ingin melihat realisasi di sini, ini realisasi Anda. Oke, saya kembalikan. Klik ini. Kemudian klik target bulan SKP dan realisasi. Kemudian kalau ingin Anda mengedit target bulanan SKP seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kali ini saya akan merubah di Januari, ingin saya rubah kembali, saya klik ini. Ini nilai saya rendah sekali karena belum saya edit, belum saya masukkan semuanya kegiatan harian saya. Maka saya klik di sini tombol edit di target SKP bulanan, saya klik ini. Nah, inilah tadi di awal tadi saya ingin merubah kembali yang di poin nomor 1 dan nomor 4. Nah, ini yang merencanakan dan melaksanakan pembelajaran mengevaluasi ini akan saya jadikan 3 tahap karena saya mengajar atau mengampu 3 mata pelajaran. Nah, saya klik di sini tombol edit di kolom edit ini, saya klik ini. Nah, ini saya kembali jadikan ini menjadi tahapan ya. Jadi ada fasilitas apakah Anda menjadikan ini tahapan atau tidak. Yang di awal-awal pertama dulu saya jadikan tidak tahapan, tetapi saya ingin merubah ini kembali. Saya jadikan ini tahapan ya. Saya klik tombol ya. Maka tombol ini semuanya terkunci. Ini terkunci, ini terkunci, terkunci semuanya. Nah, maka target waktu ini kita buat saja 24 hari karena sebelumnya ini 24 hari. Di bulan ini, di bulan Januari ini 24 hari efektif. Jadi saya buat saja target waktunya 24. Kemudian ini saya simpan kembali. Nah, maka muncullah tombol pensil atau pulpen atau pena di kolom tahapan ini. Artinya Anda disajikan fasilitas untuk menjadikan ini beberapa tahapan atau beberapa bagian. Caranya seperti tadi, saya ingin merubah ini menjadi beberapa tahapan atau beberapa bagian. Saya klik ini. Pada kolom tahapan ini tombol pena ini atau pensil, saya klik ini. Nah, ini saya kegiatan yang pertama saya buat sini mengajar mata pelajaran dasar desain grafis kelas 10 multimedia. Mengajar mata pelajaran dasar desain grafis kelas 10 multimedia. Targetnya saya buat di sini karena saya mengajar itu 1 kali pertemuan dalam 1 minggu. Berarti dalam 1 bulan itu berarti 4 kali pertemuan, maka targetnya kuantitasnya saya buat aja 4 seperti ini. Kemudian satuan kuantitasnya ini kalau Anda menyajikan materi boleh dalam bentuk dokumen atau boleh saja dalam bentuk kegiatan. Saya buat aja di kegiatan seperti ini. Nah, ini saya buat kegiatan. Kemudian target waktunya saya buat 24 hari karena hari efektif pada bulan Januari ini adalah 24 hari. Saya buat 24. Kualitasnya tentu 100. Kemudian biayanya 0. Ini sekali saya klik simpan, maka ini akan berubah menjadi 1A. Saya klik simpan. Nah, ini dia 1A kan, yaitu mengajar mata pelajaran dasar desain grafis kelas 10 multimedia. Artinya bagian dari merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Saya tambahkan 2 lagi. Saya klik ini, masih di poin 1 ini. Saya klik tombol pensil di kolom tahapan ini. Nah, ini saya buatkan tambahannya sini. Mengajar desain grafis percetakan kelas
11 multimedia. Nah, target kuantitasnya ini dalam 1 minggu itu saya mengajar 3 kali pertemuan. Jadi 3 kali 4 12, berarti dalam 1 bulan saya mengajar 12 kali pertemuan. Kalau berubah nanti bisa dirubah. Misalnya Anda ternyata menjadi 15 kali pertemuan, harus dirubah menjadi 15 kali pertemuan. Bisa diedit kembali di akhir bulan. Satuannya saya buat aja kegiatan karena ini kegiatan pembelajaran. Kalau Anda buat dokumen juga bisa, artinya Anda memberikan dokumen materi dalam bentuk dokumen, boleh. Saya buat kegiatan di sini. Kemudian target waktunya saya buat di sini menjadi 24 juga. Oke. Biayanya adalah 0. Ini 24 hari ya. Target waktu ini 24 hari karena di bulan Januari ada 24 hari efektif. Kemudian saya simpan, klik simpan, akan menjadi 1B dia. Nah, ini dia. Menjadi 1B dia kan. Oke, saya tambahkan sedikit lagi. Satu lagi. Saya klik masih di poin 1, menjadi nanti dia 1C. Di kolom tahapan saya klik tombol pensil atau pena. Nah, di sini saya ketikkan mengajar mata pelajaran, animasi 2D dan 3D kelas 11 multimedia. Nah, seperti itu. Ini target kuantitasnya sama. Saya mengajar 3 kali pertemuan di kelas di 1 minggu 3 kali pertemuan. Jadi dalam 1 bulan Januari 2021 ini berarti 3 kali 4 juga 12 kali pertemuan. Saya buat 12. Kemudian satuan kuantitasnya terserah, mau dokumen atau mau kegiatan. Kalau Anda memberikan pembelajaran dalam bentuk beberapa materi, tentu dokumen. Kalau saya kegiatan saja. Seperti ini. Kemudian target waktunya tetap 24. Seperti ini. Biaya adalah 0. Kemudian kalau saya klik simpan menjadi 1C dia. Nah, ini. Oke, 1C dia seperti ini. Berarti ada 1. Ini 1 poin besarnya. Pembagiannya 1A, 1B, 1C. Oke, selesai untuk poin 1. Sekarang untuk nomor 4 lagi, poin nomor 4. Mengikuti diklat fungsional. Jadi diklatnya di sini tidak jelas. Diklat apa ini? Jadi akan saya bagi menjadi 2 bagian atau 2 tahapan. Caranya sama, saya klik ini. Tombol edit di kolom edit seperti ini. Ini tombol pena pensil ini. Saya klik. Nah, di sini saya jadikan dia ya. Di awal Januari dulu itu tahapannya saya jadikan tidak. Sekarang saya jadikan iya, artinya ini saya jadikan menjadi tahapan atau beberapa bagian. Saya klik ya. Nah, ini terkunci, target ini terkunci, ini terkunci. Target waktu memang 24 hari, target biaya juga terkunci. Saya simpan, klik simpan. Nah, maka akan muncul pula nanti di poin 4 ini, nomor 4 ini, mengikuti diklat fungsional ini, di kolom tahapannya muncul tombol pena atau pensil seperti ini. Inilah nanti yang akan saya tambahkan menjadi beberapa tahapan atau bagian. Caranya saya klik tombol pensil ini, saya klik. Nah, saya tambahkan di sini pelatihan jarak, pelatihan pembelajaran jarak jauh seri pandemi COVID-19. Nah, ini diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat. Ini kalau tidak salah saya
4 kali pertemuan ini. Kalau berbeda nanti bisa dirubah lagi ini. Oke, karena nanti sertifikatnya satu, karena sertifikatnya ini satu ya, kalau jadi target kuantitasnya cukup satu. Saya buat satu di sini. Jadi caranya nanti kalau ini menjadi 4 kali pertemuan misalnya, jadi untuk pertemuan kedua, ketiga, keempatnya buat saja target kuantitasnya ini 0 supaya sertifikatnya satu. Nggak mungkin kan satu pelatihan itu sertifikatnya 4. Makanya di pertemuan pertama Anda bikin ini satu target kuantitasnya nanti, tapi untuk pertemuan kedua, ketiga, keempatnya bikin saja target kuantitasnya 0 supaya nanti di akhir jumlah sertifikatnya satu. Kalau Anda buat satu setiap kali pertemuan, maka nanti jumlah sertifikatnya 4 pula. Nah, maka bikin aja satu di pertemuan pertama, di pertemuan kedua, ketiga, keempat bikin saja 0. Oke, ini satuan kuantitasnya saya bikin sertifikat karena hasilnya nanti sertifikat. Saya bikin sertifikat di sini. Kemudian kuantitasnya 100. Kemudian target waktunya bikin aja lah 24 hari lagi. Nah, seperti itu. Biaya 0. Saya klik simpan. Ini menjadi dia 4A. Oke, nah ini dia 4A. Pelatihan pembelajaran jarak jauh, artinya 4A ini bagian dari poin nomor 4, yaitu mengikuti diklat fungsional lamanya antara 30 sampai dengan 80 jam. Jadi inilah diklatnya, pembagiannya, jelas kan? Kemudian yang kedua saya tambahkan di sini masih di poin nomor 4. Nah, ini BIMTEK lagi namanya. BIMTEK masih seri pandemi ini. BIMTEK seri pandemi COVID-19. Nah, ini tahap 2-nya yang tadi itu adalah tahap 1-nya dan ini tahap 2-nya. Oke. Ini target kuantitasnya saya buat juga ini 1 supaya sertifikatnya 1 nanti sama dengan yang tadi. Untuk pertemuan kedua, ketiga, keempat Anda bikin aja 0 supaya sertifikatnya 1. Tapi kalau Anda 4 kali pertemuan, Anda buat satu-satu setiap kali pertemuan menjadi 4 sertifikatnya. Nggak mungkin kan? Nah, ini satuan kuantitasnya juga sertifikat seperti ini. Target waktunya buat aja lah 24 hari. Kemudian biaya bulanannya Anda buat 0 seperti ini. Oke, kemudian saya klik simpan. Menjadi dia 4B. Nah, oke, ini dia 4B. Nah, inilah nanti kegiatan bulanan ini Anda lihat, baca judulnya target SKP bulanan Januari tahun 2021. Nah, ini adalah target. Realisasinya nanti Anda bikin saja realisasinya di laporan harian kinerja ini. Anda klik di sini. Klik di sini. Anda klik di laporan harian kinerja SKP. Nah, ini yang tampil bulan Mei. Bulan Mei. Saya ingin mengedit di bulan Januari, maka cara mengeditnya di sini saja. Klik ini. Nah, klik Januari, klik cari. Nah, ini dia. Jadi Anda tambahkanlah nanti, misalnya ini sudah tanggal 4 Januari. Kalau Anda ingin menambahkan nanti, silakan tambahkan saja di sini. Akan lebih bagus nanti Anda mengisi kinerja harian ini per tanggal atau per hari. Jadi jangan tampilkan tanggal 1 sampai tanggal 30 Januari ini tampil di sini semuanya, akan membingungkan kita. Jadi lebih baik ditampilkan per tanggal seperti ini. Ini di sini tanggal 4 semuanya ini. Jadi di tanggal 5 Anda klik di sini. Klik di periode atau tanggal ini. Klik angka 5 artinya tanggal 5. Klik di sini ambil Januari. Klik di sini ambil 2021. Kemudian klik cari. Nah, di situ seperti itu kan. Nah, berarti kenapa kosong? Karena di tanggal 5 belum kita isikan. Cara mengisikannya ini. Klik input laporan harian kinerja.
klik ini. Nah, seperti itu. Kemudian Anda lihat tabel di sini. Tabel, saya sudah menyediakan jurnal harian ini. Jurnal harian seperti ini. Jurnal harian juga saya anggap sebagai tabel laporan harian kinerja SKP saya. Ini adalah identitas saya seperti ini. Kemudian ini adalah tabel kegiatan harian saya. Ini melebihi jurnal ini. Ini nomor, hari, tanggal, jam kegiatan harian SKP. Ini apakah proses atau tidak, kegiatan tambahan apakah tidak, kemudian masuk SKP bulan mana dia. Nah, masuk di sini semuanya. Ini saya tampilkan di deskripsi, nanti silakan di-download bagi yang membutuhkan. Nah, oke. Demikian sajalah Bapak Ibu ilmu kecil ini saya share kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga ini bisa menjadi acuan, setidaknya bisa menjadi pembanding lah bagi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mendapatkan trik-trik atau ilmu-ilmu terbaru dari pihak lain. Dan Bapak Ibu, saya akui video saya ini sangat jauh dari kesempurnaan. Jadi segala kelemahan-kelemahan dan kekurangan dari video saya ini, mari bersama-sama kita mencari informasi dari berbagai sumber yang akurat demi terbangunnya pengisian atau penginputan laporan harian kinerja kita ini menjadi lebih sempurna. Demikian saja Bapak Ibu, silakan dicobakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.